Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat di dalam sebuah pengajian, bahwasanya apakah mandi wajib atau mandi jinabat habis kumpul suami istri pada saat bulan suci Ramadan, apakah harus dilakukan sebelum masuknya waktu subuh? Jawabannya tidak harus. Mari kita kaji bersama bahwasanya salah satu hal yang membatalkan puasa itu adalah dukhulu ainin jaufan, masuknya sesuatu yang tampak oleh mata ke dalam lubang tubuh kita. Lubang tubuh sendiri yang bisa membatalkan puasa itu ada 5 bagi laki-laki dan ada 6 bagi perempuan. Yang pertama hidung, kedua telinga, ketiga mulut, keempat lubang kemaluan, dan yang kelima adalah lubang dubur atau lubang anus. Ditambah 1 untuk perempuan, yaitu lubang puting payudara. Oleh karenanya, kapan barang dari luar ini masuk ke dalam, melewati batas batin, maka bisa dipastikan membatalkan puasa. Contoh telinga, korek telinga, kadang-kadang orang nggak paham, dikorek yang penting nggak makan, yang penting nggak minum alasannya, namun ini membatalkan puasa. Karena apa? Karena sudah masuk batas batin. Berbeda lagi kalau jari besar ini masuk, nah ini namanya batas dohir, tidak membatalkan puasa. Begitupun yang namanya air pada saat kita mandi, itu kita kalau tidak hati-hati bisa membatalkan puasa. Karena di dalam puasa sendiri mandi itu ada 3. Ada mandi wajib, contohnya jinabat, ada mandi sunnah, contohnya mau menghadiri Jumatan, ada yang ketiga namanya mandi mubah, contohnya mandi kesegaran tubuh yang sering kita lakukan tiap pagi, siang, dan sore hari. Ini hukumnya mubah. Nah, menjawab pertanyaan ini, mari kita baca. Warabi'u huslun minal hadasil akbar min jinabatin wa haidin wa nifasin qabla fajrin. Salah satu yang disunahkan pada saat melakukan puasa itu adalah mandi hadas besar dari jinabat, entah dari haid, entah dari nifas, tapi dilakukan pada saat qabla fajrin, sebelum masuk waktu subuh. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Tujuannya untuk apa? Liyu'addiyal ibadah alat toharoh. Tujuannya yang pertama, supaya kita melakukan amal ibadah puasa betul-betul dalam keadaan suci, baik suci dari hadas kecil maupun suci dari hadas besar. Ini sunnah. Tujuan yang kedua, walil khosyah min wusulil ma'ila batinil udhun awid dubur aw ghairihima, supaya kita kalau mandi sebelum masuk waktu subuh, meskipun kemasukan air telinganya, meskipun kemasukan air hidungnya, itu tidak batal, tidak masalah. Namun kalau mandi, meskipun mandi wajib ataupun mandi sunnah, pada saat kita memasuki fajar dan kita sudah memasuki waktunya puasa, sehingga kita mubalaghah, jebret kencang memasukkan air, pokoknya asal-asalan tanpa adanya hati-hati, sehingga masuk ke dalam lubang tubuh kita, maka bisa berpotensi membatalkan puasa. Oleh karenanya, sekali lagi, mandi jinabat pada saat puasa bulan suci Ramadan bagi orang yang habis melakukan hubungan suami istri tidak harus pada saat sebelum masuk waktu subuh, tetapi disunnahkan tetap mandi sebelum masuk waktunya subuh. Tujuannya 2 itu tadi, supaya melakukan ibadah puasa suci dari hadas besar, dan yang kedua supaya tidak kemasukan air pada saat puasa. Karena umumnya kita mubalaghah, umumnya kita mandi itu tidak hati-hati.
Berbeda lagi kalau kita mandi sudah hati-hati tapi masih saja kemasukan. Dan mandinya itu mandi wajib atau mandi sunnah, bukan mandi yang mubah. Wa yanbaghi ayaghsula hadhil mawadhi' qabla al-fajri bi niyati raf'il jinabah in lam yatahayya lahul ghuslul kamil. Seyogianya bagi kita yang habis kumpul suami istri, jika kita tidak mau mandi keseluruhan, tidak mandi yang sempurna, maka minimal sebelum masuk waktunya subuh kita dianjurkan untuk menyiram kepala dulu, menyiram hal-hal yang ada lubangnya yang sangat sensitif bisa kemasukan air dulu, yaitu menyiram telinga, menyiram hidung, dan menyiram mulut. Umumnya menyiram kepala dulu. Kita sudah niati mandi jinabat, kita sudah niati mandi suci dari hadas besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin.